Setelah putar jalur menghindari perairan dangkal, akhirnya kami tiba di Pulau Tiga yang masih tersisa. Ini kalau kita lihat nih ada banyak pohon besar nih tumbang. Tapi kelihatannya bukan dari pulau sini ya, bukan. Bapak ya? Pohon ini tumbang bukan dari pulau sini, tapi itu dia anyut dari laut. Tadi kita lihat di sana ada nipah. Pohon nipah itu bukan pohon, bukan pohon pulau. Itu pohon kali dari sana. Iya, makanya kok di sini ada nipah. Iya. Berarti dihanyutin juga ya pohon-pohonnya ya. Sini. Tapi ini saya masih penasaran sih ya, apa benar-benar sudah hilang sekali atau masih bisa kelihatan gundukan pasirnya? Kita terbangkan drone ya. TGC itu ada lagi Komodangan. Dengan kondisi air surut seperti ini, saya tidak dapat mendekat ke bekas Pulau Ketiga. Maksudnya sebenarnya nggak terlalu jauh sih pulau ini dari pulau kita. Ya kemungkinan ini benar tidak, Bapak? Ya, hanya di sana tuh agak kalau ada gunungan yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena yang lain itu kan landai semua repnya. Kalau ada gunungan yang paling tinggi itu ya bekas-bekas pulau itu. Ya kemungkinan ini sih. Jadi kemungkinan ini ada. Ya, itu di sini kan ada ininya. Nah, cuman sekarang pohon-pohonnya kan nggak ada, jadi tinggal itunya saja. Hai, sudah hilang pulaunya. Mendengar penjelasan Pak Toto memang cukup masuk akal. Kawasan Pulau Tiga berada di sekitar muara sungai yang membawa banyak endapan. Sehingga saat arus muara dan laut bertemu, akan mengumpulkan sedimen yang lama-kelamaan akan timbul menjadi pulau. Sudah hilang pulaunya, tinggal gundukan pasir aja atau mungkin kita bilang gosong pasir ya. Ya, gosong itu. Jadi benar-benar nggak ada pohon-pohon, sudah tidak ada juga. Ini mungkin juga karena mungkin terhempas sama kalau yang dua ini kan sudah ya. Permanen di sana, sementara di sana kan masih memproduksi itu. Iya. Tapi sudah kena libas air lagi, akhirnya habis lagi. Habis mungkin ya, Bapak. Hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2006, kami berempat akhirnya terdampar di salah satu gugusan Pulau Tiga. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada ranting panjang, kita belah dua. Satu kita tanam ke bawah, nah ini kita lipat ke bawah gini nih. Kita bengkokin ke bawah. Pertama kali saya terdampar itu sekitar jam 10 pagi mungkin ya. Sampai di pulau itu kita karena sangat lelah sekali karena sehari semalam 24 jam terombang-ambing di laut. Kita akhirnya sampai menginjak ada daratan, kita langsung tidur sebenarnya waktu itu kan, langsung tepar lah. Itu nggak tahu sampai berapa jam lah kita tidur, kemudian kebangun. Mencoba membuat bivak, karena kan hari sudah mau semakin sore. Terus kita ngikat bivaknya tuh pakai kulit kayu. Untungnya kami memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup. Dengan memanfaatkan apa yang ada di tempat ini, waktu itu kami berusaha tetap hidup di pulau yang tidak berpenghuni ini. Terus daun. Ya kurang lebih seperti ini bentuk bivaknya. Jadi kita berempat di sini. Sebenarnya nggak cukup untuk kita berempat ya. Kita pun tidur tuh cuman hanya untuk menutupi kepala saja. Jadi kita tidur, kepalanya ke bivak, kakinya masih keluar begitu. Ini bisa tidur buat 3 orang sih. Jadi dulu itu selama 4 hari kita gantian. Karena kita hanya bisa punya kesempatan untuk menghidupkan api itu hanya 1 kali. Dan waktu saat itu kita memutuskan kita harus secara bergantian. Ada yang tidur, misalnya 1 orang bangun untuk lihat perapian dan 3 orangnya tidur.
Kemudian nanti mungkin sejam atau 2 jam kemudian gantian siapa yang bangun kasih api untuk dijaga agar tidak mati. Kebersamaan kami waktu itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin teman-teman bingung gimana sih kok kita bisa ngidupin api padahal kondisi waktu itu kita terombang-ambing di laut. Nah, salah satu kawan yaitu Kang Budi, kameramen pada saat itu, dia masih nyimpen nih lighter. Jadi memang dia kan perokok ya, jadi di dalam kantongnya dia masih nyimpen. Kondisinya waktu itu juga di lighternya itu basah juga sih ya. Jadi benar-benar kita akalin banget gimana caranya biar bisa hidup. Nah, dari lighter ini kita bisa menghidupkan api. Tapi setelah itu udah rusak. Makanya itu kita memutuskan api harus tetap hidup. Selama kurang lebih kita di pulau itu 4 hari. Nah, itu hidup terus. Sampai menginjakan kaki di daratan, ternyata belum menyelesaikan masalah. Kami harus berpikir bagaimana caranya terus bertahan hidup tanpa air minum dan makanan. Setelah beberapa jam kita udah terdampar di pulau, itu baru berasa tuh tenggorokan kita sakit banget. Karena kenapa? Kita kan seharian tuh nelen air laut ya, air asin. Jadi pas sudah sampai pulau tuh kerasa aus banget. Cuman kan kalau di pulau itu nggak ada air tawar. Kemudian juga kebetulan pada hari pertama itu tidak ada hujan sama sekali. Jadi kita coba masuk agak ke dalam hutan mangrove-nya. Kita cari-cari apakah ada air yang kegenang-kegenang bekas hujan. Nah, pada saat itu kita menemukan ada air sedikit di mana di bolongan pohon. Kita cari ya, kira-kira ada nggak yang serupa seperti itu. Setelah melakukan pencarian di dalam hutan mangrove, akhirnya kami bisa menemukan sisa air hujan dalam cerukan pohon. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Nih. Kayak gini nih. Air yang kita temuin di batang-batang pohon. Jadi kan dia batang pohonnya kan kayak celong-celong gitu ya. Nah, ini bekas air hujan yang tertampung. Ini kita minum bagi untuk berempat. Dan minumnya pakai kita masukin ke dalam. Jadi kita nemuin ada sampah sebenarnya di pulau itu. Jadi botol vitamin C, botol kecil gitu, botol beling, itu kita masukin ke dalam botolnya. Kemudian kita minum berempat. Nah, kayak begini nih dulu. Jadi kita masing-masing minum cuman 1 hari itu cuman minum air tawar segini nih. 1 tutup botol. Rasanya tuh ya tawar-tawar, ada rasa kayu-kayunya. Cuman bagi kita tuh udah seneng banget ada ngerasain air tawar. Air ini sekaligus memberi kami harapan hidup dan motivasi untuk terus bertahan hingga tim evakuasi datang. Nah, untuk hari keduanya, Mas Dodi sama Mas Wendy itu ngelilingin pulau. Jadi maksudnya ngelilingin biar kita kan juga memantau ya, kali aja ada nelayan-nelayan lewat. Dan saya sama Kang Budi itu tugasnya cari makan. Nah, cari makannya itu kita masuk ke dalam hutan mangrove-nya. Nah, kita cari-cari siput pada saat itu. Coba ya kita cari ya, kira-kira di sini ada nggak? Setelah mengamati vegetasi di sekitar pulau, akhirnya kami menemukan beberapa jenis siput bakau. Siput ini kan modelnya dia menggali ke dalam lumpur ya. Kalau pas lagi air naik, dia keluar. Nah, ini mungkin karena airnya lagi kering, dia mungkin masuk nih ke dalam pasir atau ke dalam lumpur.
Perjalanan napak tilas ini benar-benar membuka tiap lembar ingatan saya akan peristiwa 19 tahun yang lalu. Banyak hal-hal detail yang bahkan baru saya ingat lagi setelah kembali ke pulau ini. Dulu pas hari keempat di pulau itu, air semakin tinggi, jadi udah mulai pasang kan air. Jadi udah mulai masuk ke dalam hutan mangrove-nya, kita udah mulai terbenam ininya, pasirnya, bivak juga sudah hancur. Terpaksa kita duduk di atas pohon. Di atas pohon ini nih. Nah, gini kondisinya. Kita naik di atas pohon, lihat ke atas, naik ke atas pohon, kita ngelihat ke arah laut. Ini sambil berharap-harap banget ada yang datang untuk nyelamatin. Sebenarnya waktu hari pertama kita terdampar itu, kita ngelihat ada perahu nelayan lewat di depan pulau. Tapi mereka tidak mau merapat. Ternyata kata keterangannya Pak Toto, mereka takut untuk merapat ya, karena itu kan pulau kosong dan tiba-tiba ada orang, jadi mereka agak curiga itu siapa gitu. Akhirnya sebenarnya dari nelayan itulah mereka bisa mencari kami. Mereka ngasih keterangan ke Agats kalau melihat ada orang lagi melambai-lambai, maksudnya teriak-teriak gitu di Pulau 3. Nah, dari situ sebenarnya petunjuk Pak Toto dan kawan-kawan mencari kami ke sini. Dan hari keempat itulah waktu kita sedang duduk-duduk di atas pohon yang tumbang seperti ini, mereka datang sekitar ya jam 3 sore. Iya, silakan dimakan, silakan. Setelah 19 tahun, saya kembali ke pulau ini dengan menantang batas diri demi mengenang setiap jengkal kisah yang sudah saya lalui. Mohon maaf baru kembali sekarang.